Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tentunya pada hari ini kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Baik berupa kesehatan iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan nilai-nilai ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan menyampaikan, mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, terutama khususnya bagi orang yang beragama Islam, yakni azab bagi yang tidak bersuci dengan benar. Mudah-mudahan di dalam cerita ini kita termasuk orang yang senantiasa bersuci sesuai dengan syariat, betul ataupun benar. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah mengisahkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi dua makam. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa. Mereka berdua disiksa bukan karena mereka melakukan dosa besar, tapi salah satu dari mereka disiksa karena tidak sampai bersih saat mereka bersuci. Bersuci dari mana? Bersuci dari buang air kecil. Seorang perempuan Yahudi mendatangi Aisyah dan berkata, sesungguhnya azab kubur itu disebabkan oleh air kencing. Mendengar perkataannya, Aisyah berkata, engkau bohong. Perempuan Yahudi itu menjelaskan, karena air kencing itu mengenai kulit dan pakaian. Kemudian Rasulullah SAW keluar untuk mengerjakan sholat, sedangkan suara kami semakin keras terdengar karena ribut tentang masalah air kencing tersebut. Mendengar keributan ini, Rasulullah SAW bertanya, ada apa ini? Aisyah pun menceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh perempuan Yahudi tadi. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, dia memang benar. Abdurrahman bin Hasan mendengar Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian apa yang telah menimpa salah seorang Bani Israel? Dulu saat mereka terkena air kencing, mereka segera membersihkannya dengan memotong pakaian yang terkena percikan air kencing tersebut. Melihat perbuatan ini, orang itu melarang mereka, maka dia pun diazab di dalam kuburnya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, secara mauquf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan siksa kubur itu disebabkan air kencing. Pada suatu malam, Abdullah bin Umar pergi ke rumah seorang perempuan tua yang di samping rumahnya terdapat pemakaman. Lalu dia mendengar suara lirih yang berkata, kencing. Apa itu kencing? Gayung. Apa itu gayung? Abdullah bin Umar pun berkata, celaka. Apa yang terjadi? Perempuan tua itu menjawab, itu adalah suara suamiku yang tidak pernah bersuci dari buang air kecil. Mendengar penjelasan tersebut, Abdullah bin Umar berkata, celakalah dia. Unta saja kalau kencing bersuci, tapi dia malah tidak peduli. Perempuan itu kembali menuturkan kisah suaminya. Ketika suamiku sedang duduk, ada seorang laki-laki mendatanginya dan berkata, berilah aku minum, aku sangat haus. Suamiku malah berkata, engkau membawa gayung sedangkan gayung kami tergantung. Orang itu berkata, wahai tuan, berilah aku minum, aku hampir mati kehausan. Suamiku berkata, engkau membawa gayung
Akhirnya lelaki yang meminta air untuk minum itu meninggal dunia. Setelah itu suamiku juga meninggal dunia. Namun sejak hari pertama dia meninggal dunia, seringkali terdengar suara. Seringkali terdengar suara suamiku dari arah pemakaman. Suara apa itu? Kencing. Apa itu kencing? Gayung. Apa itu gayung? Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semuanya terbebaskan dari azab yang berada di dalam kubur, terutama azab tentang masalah air kencing. Dan mudah-mudahan kita ketika bersuci senantiasa dalam keadaan benar dan hati-hati. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana tata cara buang air kecil yang benar dan buang air besar yang benar. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisaan alam kubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.